Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah sampai dengan hari yang berbahagia ini. Allah masih singgahkan iman dan Islam dalam jiwa kita sehingga terpanggil langkah-langkah kaki kita untuk menuju kepada rumah Allah, untuk menunaikan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keadaan seperti ini, kesempatan seperti ini selalu Allah limpahkan kepada kita sampai nanti ajal datang memanggil kita. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memanglah tak mungkin kita berjumpa dengan beliau di dunia. Belum pernah kita menatap wajah beliau. Belum pernah kita mendengarkan suara beliau. Belum pernah tangan kita menyentuh halusnya kulit beliau. Tapi percaya dan yakinlah, ketika kita beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan menunaikan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, insya-Allah kita doakan besok di akhirat kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tak bisa berjumpa dengan Nabi, kita doakan kepada Allah semoga besok di akhirat kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syekh Masjid yang dimuliakan Allah yang kamu pemulia, panitia pengurus pembangunan masjid insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru Abun Abi Walid Walidi, guru-guru kami yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu insya-Allah dimuliakan Allah. Seluruh hadirin sidang jamaah Jumat, insya-Allah kita semua sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga besok di akhirat Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah dan Allah kumpulkan kita dalam syurga Jannatul Naim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar musibah-musibah yang menimpa kita. Bahkan tidak usah jauh melihat kepada dunia luar. Tak usah jauh melihat kepada orang-orang di luar sana. Bahkan di dalam provinsi kita sendiri ada musibah-musibah yang terjadi, bahkan sangat dekat dengan kita. Kita mendengar ada musibah banjir, tanah longsor, banjir bandang, semua sudah terbiasa kita dengarkan. Tetapi percayalah, ketika musibah-musibah seperti itu hadir, datang, Allah sampaikan kepada kita, maka setahun 2 tahun. Ketika banjir datang, infrastruktur rusak, maka setahun 2 tahun infrastruktur akan kembali dibangun. Ketika banjir bandang, ada waduk yang roboh, ada waduk yang runtuh, maka percayalah 5 tahun yang akan datang itu akan diperbaiki kembali oleh pihak-pihak terkait. Tetapi hari ini tanpa kita sadari, tanpa kita peka, ada musibah yang terlalu dekat dengan kita. Dan kalau itu tidak kita antisipasikan, kalau itu tidak kita ingat-ingat, dan itu kita tidak jadikan bahan pelajaran, maka percayalah sampai kita mati, sampai kita di alam kubur, sampai nanti kita tidak kembali lagi ke dunia ini, tidak akan pernah terjadi perbaikan pada musibah tersebut. Musibah yang ingin kami sampaikan hari ini adalah
bagaimana musibah terhadap keturunan-keturunan kita, bagaimana musibah terhadap anak-anak cucu kita, bagaimana musibah terhadap istri-istri kita. Hari ini khatib berbicara di hadapan orang-orang yang bertanggung jawab di atas keluarga-keluarga kita masing-masing. Kita khalifah, kita pemimpin, kita bertanggung jawab di atas anak, istri, keluarga-keluarga kita semuanya. Tapi kalau itu kita hindari, kalau itu kita biarkan begitu saja, maka percayalah kaum muslimin, maka musibah yang akan besar yang akan terjadi kepada kita ketika Allah mintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah besok di akhirat tentang bagaimana keluarga kita, tentang bagaimana anak istri kita, tentang bagaimana kehidupan mereka di dunia ini. Maka ini akan menjadi pembahasan kami sedikit di Jumat yang berbahagia ini, terutama bisa menjadi pelajaran kepada khatib sendiri dan insya-Allah bisa menjadi pelajaran kepada kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lehai-hai ganjil yang terjadi lawetnya di Nanggro Gedanyo, terutama yang menimpa kepada remaja-remaja kita. Beberapa waktu yang lalu terjadi begal di daerah kita yang dilakukan oleh anak-anak yang belum cukup usianya, anak-anak yang masih terlalu muda, anak-anak remaja. Bahkan di tempat-tempat yang lain, kalau kita sebutkan satu persatu, sungguh sangat banyak kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian yang tidak pantas dilakukan oleh remaja-remaja kita, oleh anak-anak cucu kita, kejadian yang tidak pantas dilakukan oleh keturunan kita, tapi hari ini sudah terjadi kepada kita. Yang sebenarnya itu semua merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita bertanggung jawab di atas musibah terhadap anak-anak kita. Kita tidak boleh duduk manis. Kita tidak boleh membiarkan begitu saja kejadian-kejadian itu dan menyalahkan pihak-pihak lain, menyalahkan pihak wajib, menyalahkan kepala desa, menyalahkan imam kampung. Yang pertama yang harus kita salahkan adalah dalam kejadian-kejadian tersebut. Hai-hai ganjil yang terjadi lewetnya, kita harus menyalahkan kepada diri kita sendiri, menyalahkan kepada kita sendiri sebagai kepala keluarga. Hari ini kami melihat ada pergeseran daripada tugas kepala keluarga. Itanyo lawetnyo, tantang tapi ke sebagai suami, sebagai kepala keluarga, tapi ke buat sebagai mitapeng, jak bengah wa support kajetnya. Urusan lain hana dia fikir. Masalah anak naik semayang, masalah anak na pendidikan, masalah anak na yak but, masalah anak taat ke Allah, patah hidup, papadin niwo, patah ngan soy mengon. Mesti roh hana so permenli. Yang tak depu sebagai orangnya idanyo, lon kujak bengah sebagai kepala keluarga, kuah support. Yang penting peng kepada keluarga sip, peng kubi rumah sip, rumah hana ada. Itu yang ada di pikiran kita. Dan itu ketika terjadi konsep dalam hidup kita sebagai kepala keluarga, maka ada sebuah kesalahan besar yang sudah kita lakukan. Hidup ini bukan tentang jak bengah wa support mitapeng. Hidup ini bukan tentang yang penting na gaji da puan rumah. Hidup ini yang penting na breh rumah. Hidup ini bukan tentang yang penting rumah hana ada na ungkut dumpu nasib rumah. Tetapi lebih jauh daripada itu. Maka Allah mengatakan dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Allah perintahkan kita menjaga diri kita sendiri dulu. Draw tile. Menyedra dekat betul. Betul sira kepala keluarga. Betul sira pemimpin. Betul sira ayah. Betul sira suami. Maka percayalah, kebetulan itu, betulnya akan mengalir kepada orang-orang di sekitar kita. Madra dah hana betul. Suami hana betul. Sebagai seorang ayah hana betul. Sebagai seorang lako hana betul. Sebagai seorang pemimpin hana betul. Bagaimana akan menular hana betul-betulnya kepada orang lain. Maka menyertanya hana betul, maka percayalah akan menular hana betulnya kepada orang lain. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa judul ini kita angkat? Karena kita melihat hari ini sungguh ketidakpedulian kita terhadap keluarga lagi. Seakan-akan keluarga tidak menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Seakan-akan kesuksesan anak-anak di dunia sudah menjadi cukup bagi kita. Mohon maaf. Tantang anak asai kai jai kula mantem. Yang penting kai tamat ba SMA. Yang penting kana S1.
Yang penting kai kerja. Kata pertama bak sebuah perusahaan, kajit ke pegawai. Seakan-akan kita berfikir itu sudah cukup. Kasep tapi kira dan nyonya. Kenlam. Kalah keroi. Yang penting kabereh keroi. Seakan-akan hanya itu kehidupan di dunia. Ketika ada pondasi seperti itu, ketika ada pemikiran seperti itu, maka sungguh yang kita fikirkan hanya duniawi, tetapi kita tak pernah memikirkan kepada ukhrawi. Bagaimana kehidupan mereka setelah mereka mati nanti. Seorang pegawai negeri, umur 63 tahun mereka akan pensiun. Seorang pegawai swasta, umur 62 tahun mereka akan pensiun. Seorang polisi tentara yang kita bangga-banggakan, umur 60 hanali pakai itu. Tapi setelah itu, mereka akan menuju kepada perjalanan panjang, yaitu perjalanan akhirat. Dan ekses daripada musibah kepada anak-anak kita, percayalah, akan menimpa kita, baik di dunia, maupun besok di akhirat. Maka orangnya pegah di Allah. Ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum nara. Orangnya hana payah dah fikir ke gop lagi jamun-jamun. Munya jamun mungkin lu dah fikir ke anak roe dah fikir ke anak gop belum. Munya jamun mungkin lu dah tegur anak roe dah tegur anak gop belum. Jino hana lin. Tingkat dah fikir ke anak draw teman-teman. Tak tajit tegur anak draw teman-teman. Tajit peringat anak draw teman-teman. Sungguh sebuah keberhasilan dan alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga draw masing-masing akan dipertanyakan kepada draw sebagai kepala keluarga. Mahan benar patih anak somno ale bak kubur singo. Benar patih anak so kun yasin le singo nunggu. Benar patih singo. Anak so leung jarole katanya singo nunggu. Lihatlah kehidupan mereka hari ini. Lalai dengan dunia. Nah HP saboh bak jaro nunggu. Ngan HP nyan charger ibar. Kadang-kadang tengok ibak kedai kopi gop nunggu. Bet hana ikulatan tapu dan le. Permainan yang mereka mainkan sungguh di luar batas logika kita. Sibuk dengan game royon. Baik anak kita yang inang maupun yang agam. Memang kebanggaan tanyoi dunia ngenijak ikula kata maknyo tamatji. Tapi sungguh tidak menjadi kebahagiaan kita di akhirat. Dan tidak menjadi kebanggaan kita besok di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyo dari jinon. Tidak ada kata terlambat dalam Islam. Dalam membentuk seseorang, hana terlambat. Mungkin ramai jamaah, bapak-bapak yang mengeluh dalam hatinya. Katelat, hana le. Hai aku fikir le. Kata terlambat long pegak anak long. Tidak ada kata terlambat untuk berbuat. Mari kita coba mulai sekarang. Anak-anak kita nyo mentang, tak jaga kedor tu. Mahan aku. Uke hancur jaju tu. Maka uke hana soleh jaga agama yo. Uke hana soleh jaga nabi. Uke hana soleh jaga Islam tu. Baiklah nak permun ke agama. Baiklah nak permun ke Islam. Kemangan ayah yang naik permun le. Tengah laloi main HP tu. Lewat mak, lewat ayah tu. Hanai tu rile mak dengan ayah. Bagaimana kita suruh mereka? Kita pundakkan kepada mereka untuk membela Islam. Maka sehingga apabila Islam dicabik-cabik, Islam digoyang, Islam dihancurkan, Islam digembosi, Islam dikempesi, maka percayalah, tak ada lagi anak-anak muda kita yang peduli. Hanale, anak-anak muda ada yang galak. Kenapa? Mereka tak pernah hadir cinta kepada Islam. Karena mereka tak pernah mengenal Islam seutuhnya. Ini orangnya mandan itu. Itanya sesama beda pegah kentuk 50 tahun luka. Beda pegah kentuk 50 tahun luka. Terus ada kalau orangnya itu. Tingkat cinta tanya kepada Islam ke tingkat iman dia. Nah, sabuh-sabuh kasus yang menimpa orang Islam orangnya mantan kan beragam penilaiannya. Pu mantan kasus. Nah yang kun, tayang di Islam, mantan ke iman. Ya Allah, cukup berat di diskriminasi Islam, gak mantan iman. Nah yang kelom, resiko lah. Nah menang-menang cik iman je. Hanai malam dah dah, resiko lah. Kaya pegak menang aturan hukum. Kaya pegak menang, memang menang cara berlaku. Memang kena ada awak. Urangnya mantan dengku penilaian tanya terhadap sabuah-sabuah kasus yang menimpa tanya orang Islam. Tetap sesuai dengan standar iman kita masing-masing. Coba bayangkan 20 tahun yang akan datang. Ketika mereka tak lagi kenal masjid. Hanai tu pudroi le. Mudroi tai turi le.
Dengan Allah mereka jauh. Sujud tak pernah. Rukuk tak ada. Bagaimana mereka kita suruh untuk membela agama Islam? Dan ini ketika kerusakan itu terjadi, maka yang paling musibah, yang paling menderita adalah kita, orang-orang tua mereka. Maka orangnya, bismillah. Hana berpurung. Ada tak kontrol, tak pegat jem-jem. Batasan-batasan, aturan-aturan kan katanya. Silahkan. Hana masalah. Berat hat, geteklah pun neraka. Long tungku, urung sujud sabar. Long tungku, urung rukuk sabar. Long tungku, tahajud hana pre-pre. Long tungku, duha sabar-sabar duha. Long tungku, cik jamaah sabar-sabar. Long tungku, buat tiap malam lo ikut. Hantam pre lo ikut buat. Nyan tiap pegah bagop. Tapi ketika kita meninggalkan generasi yang hana butai, anak mabuk, anak gaduh dengan HP, anak yang hantam tahu masjid, perumah yang hana tutup aurat, perumah yang pergaulan tidak islami, maka apapun ibadah yang kita lakukan tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jroh tak gedanya wajib, tapi menyahai tak fikir rumah. Jroh gad tak tanya wajib. Ketika tidak memberi pendidikan kepada orang-orang di sekitar kita, terutama anak perumah, maka tidak diasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kemaah, ulun tuan pegahaba sesuai dengan basic. Ulun tuan sudah pendidik guru. Maka ulun buat basic karena melihat keadaan hari ini. Melihat keadaan anak-anak kita hari ini. Terutama anak-anak kita yang ada di wilayah Kota Al-Usmawi. Laki maaf, menyedana pegah berjujur. Agak menyakitkan memang. Gelah le SMA dengan Quran hanya dibaca lah. Tepeh memang dengan. Tapi begitulah kenyataannya. Dan kalau ini tidak kita peremun, hana tak fikir bersama-sama dengan benar patih. Mungkin dah yang kelang kawan tengah duanya. Alah dengku nak pegah gelah le SMA. Pak kamu kalau nak anak kuliah du hanya baca Quran. Mungkin ramai yang seperti itu. Bagaimana mereka akan mencintai Islam, mereka tidak dekat dengan Al-Quran. Hukum hanai doa. Bahkan ulun tuan pernah lokemah long test anak-anak yang karap tamat ba SMA untuk baca doa mana junub mentang nengku. Niat mana junub mentang hanai doa. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini 2020. Coba bayangkan apa yang terjadi ketika 2030 dan 2040. Maka orangnya ulun mengajak kepada ayah-ayah anda ulun tuan sekalian. Kita sebagai pemimpin rumah tangga. Kita sebagai seorang suami dari istri kita. Kita sebagai seorang ayah dari anak-anak kita. Panutan. Mari. Ayo. Budah. Hidup ini bukan tentang uang. Udipnya tentang sebuah pekerjaan. Hidup ini bukan saja tentang duniawi. Hidup ini bukan hanya tentang anak tayang kaitan mengkerja. Tapi hidup ini bagaimana menciptakan mereka bahagia di dunia. Terlebih lagi mereka bisa bahagia sampai besok di akhirat. Bejo lun pegah dem. Beo tu lun tuan pegah awang. Cin kala nuronyon. Padum persen yang na la masjidnya anak muda. Padum persen yang na la masjid jak Jumat anak remaja. Dan padum persen orang Tuhan. Maka boleh kita berlomba-lomba membuat masjid. Indahkan masjid silahkan. Tapi jangan lupa. Baik tua dengku. Tapi indah masjid. Suatu saat 2030 kita khawatirkan. Masjid akan kosong. Tempat-tempat pengajian yang indah-indah. Masjid yang lagak-lagak akan kosong dengku. Karena apa? Karena anak-anak kita sekarang. Generasi-generasi penerus kita. Sudah jauh hatinya dari masjid. Sudah tidak dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menganggap masjid tempat yang tidak indah lagi, tidak nyaman, tidak damai bagi mereka. Maka uronyo ni kalian, bak kedai kopi, bebe raya urung. Bebe raya rame-rame tak urung bak kedai kopi. Kenapa? Karena mereka rata-rata sudah mendapatkan kedamaian, kebahagiaan hati di warung kopi. Masjid hanya dijadikan kunjungan sementara waktu. Masjid hanya dijadikan tempat-tempat singgah sementara waktu. Sedangkan kedai kopi mereka jadikan tempat berdiam-diam berlama-lama karena mereka mendapatkan kenyamanan di sana. Ini yang akan terjadi 2030, 2040. Spekulasi kita akan seperti itu. Maka kami ulangi sekali lagi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum. Jagalah dirimu, peliharalah dirimu
wa anfusakum wa ahlikum nara, dan keluargamu daripada api neraka. Mungkin khutbah ceramah hari ini bisa menjadi pelajaran kepada kami khatib sendiri, dan insya-Allah bisa menjadi pelajaran kepada kita semuanya. Hana perlele dah pegah ni. Le tat masalah pi dah pegah mensaboh hana hilup lauled. Tapi dah pegah saboh-saboh masalah mentang. Paling kurang et dua oronyo. Benih ingat. Benih bayang-bayang waktu tengah ni niku. Ya Allah, long memang nak jak Jumaat ya Allah. Tapi anak long mesti ge hana jak Jumaat tapi jih ka balik ya Allah. Ya Allah memang long nak ikut pengajian tapi ya Allah. Tapi anak inang long mulai tan hidup ya Allah. Ngan soi jak patah hidup tai mengon hana kuturi long ya Allah. Ya Allah sang hana diibadah kepada Allah. Hana semayang ya Allah. Permoh long pisaboh lagi. Anak long pisaboh perkara ya Allah. Kiban ibadah lonyo ya Allah. Acita cip-cip kero, ta bayang-bayang kero. Sudah pantaskah kemudian kita mendapat pertolongan dari Allah besok di akhirat? Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di syurga. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'asyan lil bashar wa ja'ala al-laila rahatan lil anam wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar.